Pemakaman kakek baru saja selesai dan hujan yang dari sejak tadi pagi perlahan mulai reda. Halaman rumah tua yang ditinggalkan oleh beliau masih dipenuhi kursi plastik yang belum sempat dirapikan. Aroma dupa dan bunga masih bercampur dengan tanah basah. Aku duduk sendirian di teras rumah. Rumah itu terasa berbeda. Bukan karena kakek sudah tiada, melainkan karena rumah yang biasanya ramai oleh suara beliau, kini benar-benar sunyi. Iya, kembali lagi di kisah mistis. Jadi di video kali ini kita akan bercerita kembali dan cerita kita kali ini datang dari seorang pria yang berusia 28 tahun. Kita sebut saja namanya adalah Rama. Jadi Rama adalah seorang pemuda yang hidup dengan keluarganya. Jadi Rama ini mempunyai kakek yang baru saja meninggal. Dan Rama ini merupakan cucu tertua dari kakeknya. Jadi Rama ini 4 bersaudara dan yang paling tua adalah Rama. Dan kata Rama, selama hidupnya kakeknya adalah orang yang paling disegani di desa tersebut. Beliau memiliki puluhan hektar sawah, beberapa toko dan kontrakan, dan beliau juga memiliki rumah mewah, rumah besar yang sudah berdiri dari 80 tahun lalu. Dan anehnya, tidak ada orang yang benar-benar tahu bagaimana beliau bisa memiliki semua itu. Orang-orang di luar hanya berkata, mungkin rezekinya memang lancar. Namun dari sejak kecil Rama mendapatkan bisikan yang berbeda. Jadi Rama ini mendengar dari orang lain dan orang di luar rumah tersebut berbeda-beda. Ada yang mengatakan inilah, ada yang mengatakan itulah. Jadi biasa seperti kita pada umumnya di desa. Ada yang mengatakan kakek membuat perjanjian dengan orang dan sesuatu yang tidak terlihat. Ada juga yang mengatakan kakek mendapatkan semua kekayaan itu dari penunggu rumah itu yang katanya tidak pernah pergi dari halaman rumah itu. Dan Rama pun hanya menganggap itu sebagai salah satu cerita dan kebiasaan orang di kampungnya. Sampai 3 hari setelah pemakaman kakeknya, Rama dan keluarga besarnya berkumpul untuk pembagian warisan dari kakeknya. Seorang pria tua berpakaian rapi datang dengan membawa map berwarna hitam waktu itu. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga yang sudah bekerja sama dengan kakeknya selama lebih dari 30 tahun. Semua surat dibacakan satu persatu, sawah dibagi, ruko dibagi, kontrakan dibagi, tanah dibagi, semuanya dibagi. Lalu tibalah giliran rumah tua itu, dan pengacara waktu itu berhenti sejenak. Ia mengambil sebuah amplop yang bersegelkan lilin merah. Surat ini khusus dibacakan untuk cucu tertua. Setelah pengacara tersebut mengatakan hal itu, semua mata tertuju kepada Rama. Tangan Rama pada saat itu mulai berkeringat dingin. Dan Rama pun membuka amplop tersebut dengan pelan. Di dalam amplop tersebut hanya ada satu kertas dan berisikan tulisan tangan kakek yang masih sangat jelas. Rama, rumah ini menjadi milikmu. Tetapi apapun yang terjadi, jangan membuka ruangan bawah tanah. Hanya itu isi surat tersebut. Tidak ada penjelasan lain di sana. Dan Rama pun langsung mengangkat kepala waktu itu. Ruangan bawah tanah, kata Rama. Dan ibu Rama pun yang mendengar dan melihat itu pun ikut kebingungan. Rumah ini memang punya ruangan di bawah tanah. Lanjut Rama. Semua saling pandang waktu itu. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan pamannya Rama yang lahir dan besar di rumah tersebut pun tidak tahu dan menggelengkan kepala di sana.
Pengacara tersebut pun menutup mapnya dan beliau mengatakan, "Saya tidak tahu dan saya hanya menjalankan perintah dari almarhum." Setelah itu dia pun pergi, meninggalkan rasa penasaran bagi Rama dan keluarganya. Malam harinya, Rama pun memutuskan untuk menginap di rumah tua tersebut sendirian. Tetapi bukan karena Rama ini berani, karena besok paginya akan ada tukang bangunan yang datang untuk merenovasi rumah tersebut. Dan sekitar pukul 11 malam, Rama masih duduk di ruangan tamu. Lampu gantung tua di ruangan tamu mulai bergoyang. Angin dari jendela membuat tirai mulai bergoyang juga. Dan Rama pun waktu itu mencoba untuk tidur. Setelah Rama memejamkan matanya, terdengar suara. Suara itu terdengar sangat pelan, seperti seorang yang sedang mengetuk kayu. Rama membuka matanya dan suara itu pun hilang. Dan Rama pun di sana menarik napasnya dan berpikir mungkin itu hanya tikus. Dan Rama pun mulai mencoba untuk tidur kembali. Dan 5 menit kemudian terdengar lagi suara, dan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Suaranya terdengar seperti berasal dari bawah lantai. Dan Rama pun langsung duduk di sana. Rumah pun kembali sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar. Rama pun mengambil senter waktu itu dan berjalan mengelilingi rumahnya. Tetapi tidak ada siapa-siapa yang ia temukan. Saat Rama kembali ke ruang tamu, Rama melihat sesuatu yang membuat tangan dan bulu kuduknya merinding waktu itu. Karpet tua di tengah ruangan tamu itu sedikit bergeser. Padahal Rama masih ingat sebelumnya karpet tersebut berada tepat di tengah-tengah ruangan. Rama pun di sana mulai mendekat. Perlahan Rama pun mulai menggeserkan karpet tersebut. Dan ternyata di bawahnya ada sebuah pintu kayu kecil, kata Rama. Warnanya hampir sama persis seperti warna lantainya. Pantas saja selama itu tidak ada yang mengetahui pintu kecil tersebut. Di tengah pintu tersebut terdapat cincin besi yang sudah berkarat. Jantung Rama di sana mulai berdebar malam itu karena posisinya Rama memang benar-benar sendiri waktu itu. Rama mulai mengingat pesan dari kakeknya, jangan pernah membuka ruangan bawah tanah. Itu yang terus membuat Rama ketakutan berada di posisi saat itu. Rama berdiri cukup lama waktu itu karena dihantui rasa penasaran dan ketakutan akan pesan dari kakeknya tersebut. Dan akhirnya Rama pun memilih untuk menutup kembali karpet tersebut. Dan keesokan paginya tukang pun datang. Saat tukang itu mulai mengukur ruangan, salah satu tukang pun tiba-tiba berkata, "Mas, lantai di tengah ini kosong," kata tukang tersebut. Rama pun di sana pura-pura tidak tahu dan mengatakan maksudnya. Tukang tersebut pun mulai mengetuk lantai dengan gagang palu. Lantai-lantai di sekitarnya terdengar suara padat sekali. Namun saat tukang tersebut mengetuk di bawah karpet, suaranya sangat berbeda. Seperti ada ruangan yang besar di bawahnya. Dan Rama di sana hanya tersenyum kecil, belum sempat menjawabnya. Tiba-tiba seorang nenek memanggil Rama yang dari tadi sudah berdiri di depan pagarnya Rama. "Rama," kata nenek tersebut. Dan Rama pun langsung menghampiri nenek tersebut. Dan nenek tersebut langsung memegang tangan Rama dengan wajah dan ekspresi mata yang berkaca-kaca waktu itu. Dan secara tiba-tiba nenek itu pun berkata kepada Rama, "Kalau kau masih sayang dengan keluargamu, jangan bongkar rumah ini." Rama terdiam waktu itu. Setelah itu Rama pun berkata, "Nek, memang ada apa dalam rumah ini?" Dan nenek tersebut tidak menjawab dan hanya menggelengkan kepalanya.
Dan nenek tersebut pun pergi dengan perlahan tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Rama tadi. Dan sore harinya Rama pun mulai merasakan ada yang mengawasinya. Setiap kali Rama berjalan melewati ruangan tamu, rasanya seperti ada orang yang berdiri tepat di belakangnya Rama. Namun ketika menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Dan malam keduanya Rama menginap sendirian di sana. Mulai terdengar lagi ketukan tersebut. Namun kali ini bukan 3 kali, melainkan terus-menerus waktu itu. Pelan dan teratur, seolah-olah ada orang di bawah sana yang ingin dibukakan pintu. Dan malam itu Rama sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Suara ketukan dari bawah lantai masih terdengar sangat jelas dan tidak berhenti waktu itu. Tetapi kata Rama, ketukan tersebut cukup untuk membuat rumah tersebut kembali hidup katanya. Dan Rama pun di sana mulai meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin hanya kayu tua yang memuai karena udaranya dingin, pikir Rama waktu itu. Namun kata Rama, setiap kali suara tersebut berhenti, terdengar suara lain seperti suara langkah kaki, pelan dan mengelilingi ruangan tamu. Dan Rama pun di sana mulai memberanikan diri untuk membuka pintunya. Dan dia melihat halamannya bersih dan tidak ada seorang pun. Kosong. Halamannya kosong. Angin malam bertiup pelan. Dan pohon mangga di depan rumahnya di halamannya mulai bergoyang tanpa suara. Dan ketika Rama ingin menutup pintunya, ia melihat seseorang berdiri di ujung jalan. Seorang pria tua memakai baju putih yang sudah lusuh. Ia hanya berdiri menatap rumah, dan saat Rama sorot orang tersebut dengan senter, sosok tersebut hilang. Dan esok harinya Rama pun memanggil pamannya untuk datang ke sana. Dan Rama pun menceritakan kejadian yang ia alami malam itu. Pamannya waktu itu ketika mendengar ceritanya Rama, ia pun tertawa. Namun ketika Rama menunjukkan pintu kayu yang berada di bawah karpet, pamannya pun terdiam di sana tanpa kata sedikit pun. Wajahnya langsung berubah di sana. Lalu ia pun berkata, selama ini pintu ini memang ada. Dan Rama pun di sana ikut menggelengkan kepalanya. Karena Rama pun tidak tahu tentang pintu tersebut. Karena seharusnya pamannya lah yang lebih tahu tentang silsilah dan apa saja yang berada di rumah tersebut. Karena pamannya memang dari kecil sampai dengan dewasa diam di sana. Dan kemudian pamannya pun ikut berjongkok dengan Rama di sana sembari memegang cincin besi berkarat yang menempel di pintu tersebut. Dengan suara bergetar ia pun berkata, "Ini seperti yang diceritakan ayah waktu itu," kata pamannya. Rama pun langsung menoleh di sana. Maksudnya kata Rama waktu itu. Dan pamannya pun langsung menarik napas panjang. Dulu saat aku kecil, ayah pernah bilang, kalau suatu hari beliau meninggal, jangan pernah membuka ruangan yang disegel. Tapi aku pikir beliau hanya bercanda, kata pamannya Rama di sana. Dan waktu itu setelah mendengar kata tersebut, Rama pun di sana semakin penasaran. Dan siang itu juga Rama dan pamannya memutuskan untuk membuka pintu tersebut. Awalnya sangat sulit, kayunya terasa sudah menempel dengan lantai. Keempat tukang yang berada di sana mulai membantu mereka. Setelah hampir setengah jam mereka berusaha untuk membuka pintu tersebut, akhirnya pintu itu pun mulai terbuka. Udara dingin mulai keluar dari bawah.
Padahal waktu itu mataharinya sedang terik di atas. Di bawah terlihat ada tangga yang menuju ke ruangan yang gelap. Rama pun menyalakan senternya waktu itu, lalu turun dengan perlahan. Setiap anak tangga dipenuhi dengan debu, seolah-olah sudah lama sekali tidak ada orang yang menginjak dan melewati tangga tersebut. Dan ruangan tersebut tidak besar, kata Rama, hanya kisaran 3 kali 4 meter di sana. Tidak ada emas, tidak ada peti yang penuh dengan uang. Yang ada hanyalah meja kayu tua, beberapa buku catatan, foto-foto keluarga zaman dulu, dan sebuah peti besi kecil yang sudah mengkarat. Dan di atas meja terlihat ada sebuah surat. Tertulis sangat jelas awalannya. Teruntuk cucuku yang berhasil membuka ruangan ini. Tangan Rama mulai gemetaran di sana. Dan Rama pun membuka surat tersebut. Tulisan tangan kakek masih sangat jelas dan rapi. Kalau kamu membuka surat ini, berarti rasa penasaranmu lebih besar dari rasa takutmu. Dan Rama pun terus membaca lanjutan dari surat tersebut. Selama bertahun-tahun banyak orang yang percaya bahwa kekayaan dari keluarga ini berasal dari hal yang gelap. Mereka tidak tahu bahwa fitnah tersebut muncul karena aku pernah hampir mengambil jalan yang salah ketika usahaku bangkrut. Rama menatap pamannya dan pamannya ikut membaca surat tersebut. Dan isi surat tersebut jelaskan bahwa ketika kakeknya muda, kakek pernah didatangi oleh seseorang yang ingin menjanjikan kesuksesan instan, kekayaan yang cepat, dengan syarat meninggalkan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Dan kakek menyebutkan di surat tersebut ia sempat tergoda, namun bukan karena tamak, namun karena ingin menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Namun untungnya sebelum beliau mengambil keputusan, beliau melihat bagaimana keluarga lain hancur karena mengejar kekayaan tanpa memikirkan akibatnya. Dan hari itu juga beliau mengurungkan niatnya. Beliau memilih memulai dari nol, berdagang keliling, tidur di pasar, dan meminjam modal dari berbagai sumber. Usahanya mulai berjalan, berkembang pelan, tetapi bersih. Dan kakeknya pun menulis, ruangan ini bukan tempat untuk menyimpan rahasia kekayaan. Ruangan ini kubuat untuk mengubur rasa tamak yang hampir menghancurkan hidupku. Rama merasakan tenggorokannya mulai tercekat di sana. Semua cerita yang beredar di desa selama ini ternyata lahir dari prasangka. Saat Rama dan pamannya hendak keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba terdengar suara runtuh kecil. Salah satu tukang mulai berteriak di sana. "Mas, cepat naik," kata tukang tersebut. Beberapa batu dari langit-langit ini mulai jatuh. Dan Rama di sana dengan pamannya mulai berlari menaiki tangga. Begitu orang terakhir keluar dari lubang tersebut, sebagian lorong runtuh dan menutupi jalan menuju ke ruangan tersebut. Debu memenuhi ruangan tamu dan semua orang terdiam di sana. Pamannya Rama memandang ke lubang yang kini sudah penuh dengan reruntuhan. Dan beliau berkata lirih, "Mungkin memang sudah waktunya rahasia ini berakhir," kata pamannya. Dan beberapa minggu kemudian rumah itu pun selesai direnovasi. Rama tidak pernah lagi membuka bagian bawah lantainya. Di ruang tamu, Rama dan pamannya memasang bingkai kecil berisi kalimat terakhir dari kakeknya. "Jangan pernah percaya jalan pintas akan membawa kebahagiaan. Harta bisa dicari kembali,
Tetapi hati yang sudah kehilangan arah jauh lebih sulit untuk ditemukan lagi. Anehnya, sejak saat itu, suara ketukan yang selalu terdengar di malam hari tidak pernah muncul lagi. Tetangga yang dulu sering membicarakan kekayaan misterius dari keluarganya Rama tidak pernah membicarakan lagi dan perlahan mulai terdiam. Dan Rama akhirnya mengerti setelah kejadian tersebut. Warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya tersebut bukanlah sawah, bukan ruko, atau bukan uang, melainkan keberanian untuk meninggalkan yang salah. Meski waktu itu terlihat sebagai satu-satunya jalan yang mudah. Dan setiap kali sampai saat ini, ketika Rama melewati ruangan tamu dari rumah tua itu, Rama selalu teringat pesan terakhir dari kakeknya, bahwa tidak setiap pintu wajib untuk dibuka. Karena ada pintu yang sengaja ditutup, bukan untuk menyembunyikan harta, tetapi untuk mengubur keserakahan manusia, kata Rama. Dan cerita pun berakhir di sana. Dan kisah Rama ini sangat mengajarkan kita semua bahwa kekayaan yang diraih dengan cara yang gelap akan membawa malapetaka yang lebih berat lagi. Oke teman-teman, dan itu cerita dari Rama, dan sampai saat ini Rama pun masih mengenang cerita tersebut. Dan jika teman-teman yang menonton di episode kali ini, di episode Rama ini memiliki sudut pandang yang berbeda ataupun sama, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman ingin seperti Rama, diceritakan kisahnya, silakan kirim cerita dan kisah kalian di email di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan cerita Rama ini berakhir dan tamat sampai di sini.